wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin abdi salat zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal mautu yusru ala habibi illal habib. Subhanallahul aliyyil azim. Wa balagha rasulun nabil habibil karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada saat pagi hari ini telah berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan fardu kifayah. Dan saya mewakili daripada pihak Sahibul Musibah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah, para warga, para tetangga, sesama umat Islam yang telah melaksanakan daripada fardu kifayah, dari mulai merawat saat almarhumah sakit, lalu ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala bacakan zikir, doa, yasin dan sebagainya, lalu memandikan jenazah serta mengkafani, yakni pada saat ini kita bersama-sama untuk menyolati jenazah yang nanti akan kita antar bersama-sama ke tempat pemakaman. Mudah-mudahan amal-amal baik para bapak-bapak yang telah melaksanakan fardu kifayah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Amin ya Allah, amin ya Allah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah salah satu nasihat buat kita semua. Karena ada dua hal pertanyaan yang dilontarkan kepada diri manusia. Mawal awalu ma yuhil insan. Yang pertama pertanyaannya adalah untuk apa manusia dihidupkan. Lalu summa wahyasani, yang kedua pertanyaannya adalah untuk apa ma khalaqal insan, untuk apa manusia diciptakan. Yang pertama jelas untuk apa manusia dihidupkan. Kalau Allah Ta'ala dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Kalau Allah Ta'ala kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa engkau ingkar kepada Allah padahal engkau awalnya mati, lalu Allah hidupkan engkau, kemudian Allah matikan kembali, lalu Allah hidupkan kembali, lalu kita semua bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma khalaqtul insan, untuk apa diciptakannya manusia? Jawabannya jelas dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili daripada Sahibul Musibah sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan amal baik para bapak-bapak menjadi amalan ibadah para bapak-bapak, menjadi lokal ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hidup seperti batu es, dipakai tidak dipakai akan terus mencair. Begitupun hidup kita, usia kita, umur kita dipakai untuk ibadah, tidak dipakai untuk ibadah, dipakai untuk berbuat dosa, dipakai untuk bermaksiat, maka usia kita semakin lama akan semakin bertambah. Bertambahnya usia kita
fisik akan menjadi lemah. Lemahnya fisik kita akan mendatangkan diri kita dengan yang namanya kematian. Maka dari itu, sebelum kita semua dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki amal ibadah kita, tingkatkan amal ibadah kita agar kita semua masuk dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenazah almarhumah Ibu Jamilah binti Majah, alhamdulillah di kesehariannya beliau adalah salah seorang yang baik. Mereka, ibu kita mencontohkan kepada anak-anaknya, tetangga adalah di dalam kehidupan orang yang sangat ramah dan berakhlakul karimah. Bahkan mempunyai seorang anak yang soleha. Ibu Hajah Nunung kebetulan juga jamaah kami. Beliau aktif di suatu majelis taklim. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Jamilah binti Majah mempunyai seorang anak yang soleha. Itulah yang diharapkan orang tua. Walaupun engkau kaya banyak harta, walaupun engkau kaya banyak mobil dan rumah gedong, tetapi tidak bisa membuat dan menolong daripada orang tua kita di alam kubur. Orang yang meninggal, orang tua kita yang sudah telah tiada, ibarat kapal yang berlayar di tengah lautan. Ketika bocor di tengah-tengah, semakin lama semakin tenggelam, semakin lama semakin tenggelam kapal tersebut. Apa yang dibutuhkan oleh para penumpang? Dikasih uang 1 miliar, dia tidak akan menerima. Dikasih uang 5 miliar, tidak akan bisa terima. Dikasih emas 2 kilo, dia pun tidak akan menerima yang berada di kapal tersebut. Tetapi apa yang dia butuhkan, yakni adalah pelampung untuk menyelamatkan dirinya daripada musibah tenggelamnya kapal tersebut. Begitupun ibu kita yang berada di depan kita bersama-sama. Beliau tidak mengharapkan anak-anaknya kaya, beliau tidak mengharapkan anak-anaknya banyak harta, tetapi yang beliau harapkan, yang beliau tunggu adalah doa anak-anaknya yang terus-menerus dilontarkan kepada anaknya. Karena doa anak kepada orang tua tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Ibu kita yang sudah berada di alam kubur, kita berikan uang, kita tawarkan uang 1 miliar, gak akan bisa menerima, gak akan mau menerima. Tetapi mereka butuh doa dan perbuatan kita sehari-hari di dalam alam dunia ini, selalu mendoakan dan juga beramal soleh agar orang tua kita di alam kubur, wabil khusus mudah-mudahan almarhumah Ibu Jamilah binti Majah, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Amin ya Allah. Amin Kepuasan dan kelapangan di dalam alam kuburnya. Amin ya Allah. Segala amalan ibadahnya. Amin ya Allah. Jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil Amin jannah. ya Allah. Teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya Allah selalu berikan ketabahan, kesabaran di dalam menjalani musibah ini. Bagi kita semua, mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur dan juga muhasabah kita agar kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk menyolati jenazah. Perlu diingat, jangan lupa bahwa salat jenazah enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud, yakni hanya takbir 4 kali. Karena ini wanita, jangan lupa pakai Allahumma ghfir laha, Allahumma la tahrimna ajroha. Jadi jangan ketukar-tukar. Kalau perempuan hu, kalau wanita ha. Mari kita salat bersama-sama. Mudah-mudahan dengan salat jenazah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada penguburan dan pemakaman almarhumah. Amin. Pada Fatimah